Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas hak dan kewajiban pelaku usaha. Nah, yang pertama, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas mengenai hak-hak dan kewajiban pelaku usaha, kita lebih baik, alangkah baiknya ya, mengetahui apa sih pelaku usaha itu. Oke, pelaku usaha adalah setiap orang ataupun perorangan ataupun bahkan badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan di wilayah negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi. Nah, itu definisi dari pelaku usaha. Baik, selanjutnya yaitu terkait hak pelaku usaha. Hak pelaku usaha ini terdiri dari beberapa hak ya. Yang pertama itu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Jadi kita itu sebagai pelaku usaha itu memiliki hak menerima pembayaran sesuai dengan nilai tukar barang atau jasa yang kita perdagangkan gitu, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu hak untuk mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang beritikat baik. Nah, yang ketiga adalah hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Jadi kalau misalkan kita sebagai pelaku usaha mengalami suatu sengketa dengan konsumen, maka di situ kita terdapat hak pembelaan gitu, karena itu sebagian dari hak pelaku usaha. Kemudian selanjutnya yaitu hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Nah, kalau misalkan kita tercoreng namanya, kemudian nama itu bisa direhabilitasi. Nah, itu merupakan hak daripada pelaku usaha. Yang kelima adalah hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya gitu. Oke, selanjutnya yaitu tentang kewajiban. Nah, kewajiban ini terdapat beberapa yang terdiri, yang pertama itu beritikat baik dalam melakukan kegiatan usaha. Nah, beritikat baik itu ya seperti halnya ketika kita memulai sesuatu hal, yang mana kalau kita memulai suatu hal itu harus diawali dengan niat yang baik, niat yang tulus terlebih itu. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jaminan dan kondisi barang ataupun jasa yang kita perdagangkan, serta memberi penjelasan penggunaan, kemudian perbaikan dan juga pemeliharaan. Jadi kalau misalkan kita memperdagangkan gitu kan suatu barang gitu lah, contohnya suatu barang gitu. Nah, kita harus menjelaskan bagaimana penjelasan dari ataupun kegunaan dari barang ini, kemudian gimana pemeliharaan barang ini, kemudian terkait kondisi barang ataupun jasa yang kita perdagangkan tersebut gitu. Nah, yang ketiga yaitu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Jadi kita sebagai pelaku usaha harus sangat-sangat tidak boleh membeda-bedakan konsumen ataupun kita tidak boleh diskriminatif. Semua sama dan kita memperlakukan mereka ya adil gitu, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. Jadi kita ini sebagai pelaku usaha harus menjamin mutu daripada barang ataupun jasa yang kita perdagangkan sesuai dengan standar mutu barang tersebut gitu, ataupun jasa tersebut. Selanjutnya yaitu memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan ataupun mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan garansi atas barang yang dibuat ataupun diperdagangkan. Jadi kita menjual barang sebagai pelaku usaha itu harusnya memberikan jaminan ataupun jaminan seperti memberikan kesempatan kepada konsumen untuk ataupun mencoba barang, jasa ataupun barang yang kita perdagangkan, sebagai bentuknya itu adalah garansi gitu. Nah, selanjutnya yaitu memberi kompensasi ataupun ganti rugi
bahkan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang kita perdagangkan. Yang berikutnya yang terakhir yaitu memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang kita terima atau kita manfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Baik, itu sekian dari saya terkait hak dan kewajiban pelaku usaha. Kurang lebihnya mohon maaf dan see you.